Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ala dawam. Allah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata yang telah memberikan limpahan karunia kepada kita. Bahkan Allah menegaskan kepada kita semua atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua itu kita tidak bisa menghitungnya, bahkan tidak akan bisa menghitungnya. Dan salawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat juga tering kepada keluarganya, para sahabat dan juga tabi'in. Begitu juga kita di akhirat kelak tentunya mengharap termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat ini khotib mengajak jamaah semua memberikan wasiat kepada jamaah, saudara-saudara dan teman-teman sekalian, tak lupa juga kepada diri pribadi khotib untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ajakan ini bermakna agar kita untuk memacu semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki apa-apa yang kurang dalam kehidupan kita, menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang kepada kita, sehingga makna takwa ini akan mengajak kita, mengantarkan kepada kita kepada hamba yang baik, hamba yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sadari bersama bahwa waktu itu terus berjalan. Seiring dengan berjalannya waktu, Allah telah memberikan porsi usia kita dengan porsi yang berbeda-beda. Ada yang diberikan porsi usia 40 tahun, sedangkan dia sekarang sudah berusia 25 tahun. Berarti dia 15 tahun lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan porsi 70 tahun, sekarang dia berusia 50 tahun. Berarti tinggal 20 tahun lagi dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berjalan dengan waktu yang begitu cepat, namun diiringi dengan usia kita yang terus berkurang.
Maka sangat penting bagi kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu itu sebaik-baik mungkin dan tidak melewati waktu tersebut kecuali kita mempertebal keimanan kita, memperbanyak amal ibadah kita, memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu-waktu yang terlewati tersebut sangat-sangat memberikan pahala bagi kita dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Pepatah bahasa Arab mengatakan lantarji al ayamu allati madot, bahwa hari-hari yang berlalu itu tidak akan pernah kembali. Melihat bahwa hari-hari yang kita lalui itu tidak akan pernah kembali, tentunya sangat menyesal apabila diri kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Hari Jumat ini mungkin pada esok hari berikut-berikutnya, minggu-minggu berikutnya, bulan-bulan berikutnya, tahun berikutnya akan kembali lagi. Tetapi hari Jumat sekarang tidak mungkin akan sama dengan hari Jumat yang lalu. Ya, hari Jumat ini kita kuat, sehat. Ya, kita dalam keadaan kaya, kita dalam keadaan luas waktu kita. Namun kita tidak bisa menjamin hari Jumat yang akan datang. Apakah kita akan sehat? Apakah rezeki kita akan tetap berlimpah? Apakah kita akan diberikan waktu luang? Maka perbedaan-perbedaan hari yang akan datang kita tidak mengetahui kondisi kita. Hari inilah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin sehingga memberikan bekal pahala yang berlipat bagi kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketahui bersama bahwa kita hidup di dunia ini hanya sekedar menunggu waktu saja, dan kita tidak tahu kapan waktu itu akan datang menjemput kita. Dan tentunya ada sebagian kita dalam keadaan muda juga sudah dijemput oleh kematian, dan waktu itu kematian tidak bisa berkompromi dengan usia, waktu, kedudukan, jabatan, harta. Kapan ia datang, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, manakah manusia yang paling baik?" Ya, Rasulullah pun menjawab bahwa manusia yang paling baik adalah yang diberi usia yang panjang dan amalannya itu menjadi baik juga. Dan beliau ditanya lagi, "Dan manakah manusia yang paling buruk?" Manusia yang paling buruk adalah manusia yang diberikan usia panjang tetapi amalannya pun buruk. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ya, dari riwayat Tirmidzi katakan, "Qila ya Rasulullah, man khairun nas?" Siapa yang paling baik usianya? Rasulullah mengatakan, "Man tala umruhu wa hasuna amalu," yang panjang usianya dan amalannya itu baik. Kemudian dikatakan lagi, "Man syarrun nas?" Siapa yang paling buruk manusia? Maka Rasulullah menjawab, "Man tala umruhu wa sa'a amalu," panjang umurnya dan amalannya buruk. Panjang umur merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Kita diberikan umur panjang, itu adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri. Namun bukan berarti dengan panjang umur itu adalah kita bisa berbuat dengan seenaknya saja. Nikmat yang umur yang panjang itu adalah penentu juga bagi kita. Apakah kita termasuk golongan yang baik atau kita termasuk golongan yang buruk. Maka bagi orang yang diberikan nikmat panjang umur, ia gunakan umurnya untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ibadah, kemudian istiqomah, konsisten dengan ketaatan, maka mereka adalah orang yang baik. Ya, karena dia adalah orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhasil memanfaatkan karunia nikmat panjang umurnya tersebut untuk kebaikan, sehingga dia termasuk orang yang baik. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang diberikan panjang umur usianya, tetapi dalam perjalanan kehidupannya ia tidak gunakan untuk hal-hal berbuat kebaikan, justru larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ia kerjakan,
ibadah-ibadah ia lalaikan, sholat wajib tidak pernah dilakukan, sholat Jumat hanya rajin, bahkan ada sebagian di antara kita hanya sholat 2 kali dalam setahun, Idul Adha dan Idul Fitri. Maka mereka itu adalah orang seburuk-buruknya manusia. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga mengajarkan doa kepada kita agar kita benar-benar bisa memanfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Dan doa itu yaitu adalah Allahumma ij'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah al hayata kehidupanku ini ziyadatan li fi kulli khair, yaitu tambahan aku dalam melakukan kebaikan. Jadi kita mengharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bimbingannya, karena kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk berbuat taat, berbuat ibadah, beribadah konsisten, ya, ditetapkan untuk lurus terus, untuk beribadah terus, ya. Iman kita akan naik dan turun, tidak. Maka kita hanya minta bimbingan, taufik kepada Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati kita. Dialah yang memegang hati kita. Apakah kita bisa konsisten dengan ibadah kita? Apakah kita bisa selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan dan bisa menghindari keburukan-keburukan? Hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap bertambahnya usia kita, kehidupan kita, maka bertambah pula kebaikan kita. Begitu juga waj'al mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian itu adalah istirahatku untuk melakukan segala keburukan. Disinilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi setiap bertambahnya hari, setiap bertambahnya usia, apakah bertambahnya hari itu bisa menjadi perantara kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, atau kita evaluasi diri kita, apakahlah bertambahnya hari itu menyebabkan justru kita banyak melakukan kemaksiatan, kemudian melakukan apa-apa yang Allah larang. Apabila kita selalu mengevaluasi diri kita, memperhatikan bertambahnya hari, berlalunya hari dengan kebaikan dan ketaatan, maka kita termasuk orang-orang yang perhatian tujuan kita adalah akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini adalah sebagai ladang untuk mempersiapkan tujuan akhirat kita. Dunia ini adalah kehidupan yang digambarkan dengan Al-Qur'an adalah sebagai kehidupan yang penuh permainan. Wa mal hayatu dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya sekedar sendau gurau saja dan permainan saja. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kalau kita yang merasakan ingin hidup kekal di dunia, maka perlu diketahui bahwa hidup di dunia ini tidaklah sejati. Kehidupan ini hanya sekedar permainan dan dia akan silih berganti. Kadang sedih, kadang bahagia dan banyak bahagianya. Ya, kadang menangis, kadang tertawa dan akan kita banyak tertawanya. Tapi ingatlah, kehidupan dunia ini hanya sejati, sedangkan kehidupan yang benar-benarnya kehidupan adalah yaitu wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, bahwa kehidupan akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk kepada bulan Zulhijjah, 10 hari awal Zulhijjah, maka ini adalah kesempatan bagi kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana 10 hari awal Zulhijjah ini merupakan Allah memberikan pahala yang sangat besar. Allah syariatkan suatu ibadah di mana tidak ada pada ibadah bulan-bulan yang lainnya. Di dalamnya kita disunahkan untuk berpuasa Arafah, ya. Kalau tidak bisa puasa dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, maka jangan tinggalkanlah, yaitu 9 Zulhijjah. Begitu juga ketika bulan Ramadan, kalau kita tidak bisa menghidupkan 10 hari terakhir, maka jangan lupa tinggalkan ketika di hari-hari ganjil. Tidak mendapatkan hari 21, jangan lupa tanggal 23. Ya, begitu juga dalam bulan Zulhijjah ini, di awal Zulhijjah 10 hari awal ini, apabila kita tidak bisa puasa 1 sampai tanggal 9, maka jangan tinggalkan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa pada bulan 9 Zulhijjah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak hanya yang telah lalu, dosa yang belum kita kerjakan pun kita akan diampuni, yaitu akan diampuni dosa yang akan datang. Padahal dosa itu belum kita lakukan, pekerjaan maksiat itu belum kita kerjakan, tetapi Allah menjanjikan bahwa dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Arafah
merupakan kekhususan daripada umat Islam itu sendiri. Berbeda dengan puasa Asyura. Puasa Asyura dia memiliki pahala, yaitu diampuni dosa yang telah lalu. Dan itu merupakan juga mereka puasa Asyura juga dipuasai oleh orang-orang Nasara. Puasa Asyura dipuasai oleh orang-orang Yahudi juga. Tetapi puasa Arafah tidak ada umat Yahudi dan tidak ada juga umat Nasara yang berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah ini. Maka jangan main-mainkan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan hari puasa Arafah agar kita benar-benar keluarga kita untuk bisa memuasainya. Begitu juga dalam bulan Zulhijjah juga kita disyariatkan kurban. Kurban adalah sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan berupa harta kepada kita. Kemampuan kita untuk memberikan rasa syukur tersebut dibuktikan dengan berkurban itu sendiri. Begitu juga dalam bulan Zulhijjah juga adalah disyariatkannya adalah haji bagi yang mampu. Dan perbanyaklah amalan ketaatan dalam bulan Zulhijjah ini. Dan bulan Zulhijjah ini termasuk adalah bulan yang haram. Maka di Al-Quran itu dikatakan bahwa bulan Zulhijjah, bulan-bulan haram itu kita dilarang, diperintahkan di situ ada jadi titik perhatiannya adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim, janganlah kalian berbuat maksiat. Bukan perintah Allah Subhanahu wa taala berbanyaklah kalian buat taat, tetapi apa? Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat maksiat di dalamnya. Artinya apa? Dalam bulan-bulan haram yaitu Rajab, di bulan Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, apabila kita berbuat maksiat, maka maksiat tersebut pun akan digandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadullah, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa mubarakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Ya muqallibul qulub tsabit qulubana ala dinika, ya musarrifil qulub tsabit qulubana ala taatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.